Apakah sifilis rentan menular pada anak-anak? Sifilis atau disebut juga penyakit raja singa adalah gangguan kesehatan yang terjadi karena infeksi bakteri pada kulit, alat kelamin, mulut, dan sistem saraf. Penyakit ini sering menyerang orang dewasa, terutama yang sering ganti pasangan saat berhubungan intim atau tidak menggunakan pelindung. Meski begitu, faktanya penyakit menular seksual ini rentan menyerang anak, terutama bayi. Bahkan, infeksi dan penularannya bisa terjadi ketika sang buah hati masih berupa janin di dalam kandungan. Jika demikian, artinya sang ibu sudah terinfeksi dan penularannya pada si kecil yang masih berada di dalam rahim. Sifilis konektial yang macam bayi, itulah penyakit yang rentan menular pada bayi, ini disebutnya ya sifilis konektial. Jika terjadi gangguan kesehatan ini bisa mengancam jiwa bayi karena berdampak pada terjadinya cacat seumur hidup. Bakteri jenis Treponema pallidum adalah penyebab dan terjadinya infeksi sifilis. Jika ibu yang sedang hamil mengalaminya, maka besar kemungkinan janin di kandungan juga terinfeksi. Penularannya terjadi melalui plasenta menuju ke janin. Penyakit ini menyerang berbagai sistem organ janin yang masih berkembang di dalam rahim. Bagian organ yang bisa berdampak dari penyakit menular seksual ini adalah tulang, otak, dan sistem limfatik. Penularan bisa terjadi dengan cepat, terlebih jika ibu tidak segera mendapatkan penanganan ketika penyakit ini terdiagnosis di usia kehamilan trimester kedua ya. Sifilis konektial pada ibu hamil yang tidak segera diatasi memiliki risiko yang berbahaya, seperti bayi yang lahir prematur, memiliki berat badan rendah ketika lahir, keguguran, hingga bayi lahir mati ya guys ya. Hampir 40% bayi yang lahir dari ibu dengan sifilis tidak diobati lahir mati dan meninggal akibat infeksi setelah lahir. Gejala sifilis konektial pada bayi, balita, dan anak-anak. Mulanya bayi akan lahir dalam keadaan sehat dan normal. Meski sang ibu positif mengidap sifilis, namun tak lama gejala mulai muncul seperti pembesaran pada liver, gangguan pada tulang, anemia, menitis, munculnya ruam pada kulit, keluar cairan dari hidung, hingga lengan dan kaki tidak bisa digerakkan. Sementara itu, gejala yang dapat muncul pada balita dan anak-anak seperti gangguan pada kornea mata yang menyebabkan kebutaan, gangguan tulang, pembengkakan pada persendian ya, terjadinya gangguan pendengaran yang mengakibatkan ketulian, hingga gangguan yang terjadi pada kulit di sekitar genital, dubur, dan mulut. Bagaimana penanganannya? Penanganan sifilis pada ibu hamil hanya sebatas pada pemberian antibiotik jenis penisilin. Namun obat ini hanya diberikan jika sifilis yang diidap ibu masih berada pada fase awal. Pasalnya penanganan penyakit menular seksual ini pada tahap akut bisa membahayakan janin, yang bisa mengarah pada aborsi spontan. Sementara itu, apabila bayi telah berhasil dilahirkan, pengobatan yang dilakukan juga masih dengan pemberian antibiotik kira-kira pada usia 7 hari setelah kelahirannya. Pemberiannya didasarkan pada berat badan sang bayi dan riwayat kesehatan dan pengobatan yang dilakukan ibu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mencari produk untuk sifilis dan gonorrea, saya ada rekomendasi namanya Gangce dan Gosia. Ini ya. Maaf ya kalau tidak kelihatan. Ini ya. Ini 100% dari bahan herbal tanpa efek samping. Terbuat dari ekstrak daun alang-alang, kumis kucing, sambiloto, cacing tanah, dan amilum, yang bermanfaat untuk membantu merasakan air seni dan membantu meringankan gejala penyakit kelamin. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Gangce Gosia, ini ya, bisa langsung konsultasi gratis, bisa cek nomor WhatsApp yang tertera di bio atau klik link yang tertera di bio ya. Sekian dari saya, terima kasih.